Jadi terkait dengan pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Bali pada hari ini berkaitan dengan kami memberikan keterangan mengenai objek mobil Toyota Alphard B73DAR. Sebagaimana memang itu adalah kami yakini itu adalah barang milik klien kami dan barang tersebut tidak pernah dijual ataupun digadaikan kepada pihak-pihak manapun. Karena ini yang berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya. Kan begitu kan, kami telah melaporkan segala kerugian kami di sana, kan begitu. Bahkan bukti-bukti, saksi-saksi fakta yang mengetahui hal tersebut telah kami ajukan untuk dilakukan pemeriksaan lidik maupun sidik. Jadi memang terkait dengan pemanggilan yang saat ini kita menerangkan hal tersebut. Bagaimana klien saya ketika membeli mobil tersebut, terus sampai pada adanya perjanjian dengan terlapor CSB tersebut sejauh mana. Dan di situ kita menunjukkan ke penyidik Ditreskrimum Polda Bali bahwa memang kita tidak pernah menjual, kan begitu kan. Apalagi kita mendapat kabar gitu adanya jual beli di antara pelapor IKS dengan terlapor CSB sebagaimana keterangan Pak Dirkrimum kan pada saat rilis Polda Bali mengenai pengaduan kami di Propam ya yang lalu ya. Dan ini kan menjadi rekstandeling perbuatan hukum yang akan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana di sini kita sama-sama mengejar untuk kembali lagi dugaan tindak pidana ini akan seperti apa, semakin jelas dan akan semakin terang, kan begitu. Ini dalam rangkaian pro justisia semuanya demi keadilan, begitu. Tentang pihak Stephen yang mempertanyakan klaim Jedar yang kehilangan 11 mobil. Ya, jadi berkaitan dengan kerugian tersebut sebenarnya sudah berulang kali ya kami sampaikan ya, dan itu sudah masuk dalam materi-materi upaya hukum kami. Sebagaimana dari laporan awal dibuat di Polda Metro pun sudah kami klasifikasi kerugian-kerugian tersebut. Sehingga nanti pun kami meyakini penyidik juga akan melihat fakta hukum yang ada. Di mana satu pasti berbicara apakah memang kerugian tersebut faktual. Kan begitu kan? Dan apakah terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut terpenuhi unsur-unsurnya? Nah, disitulah kami meyakini begitu. Kan berhak kami meyakini hal tersebut kan? Oleh karenanya kami sampai pada detik ini pun kita akan mengawal dan itu akan terus kita kawal. Begitu. Berkaitan dengan kerugian-kerugian tersebut, kita rasa sudah kita sampaikan kepada penyidik. Jadi itu memang sudah kewenangan yang menjadi upaya kewenangan yang dijelaskan dari para pejabat yang berwenang kan begitu kan dalam hal ini kepolisian. Karena kita sudah memasukkan laporan polisi tersebut. Tentang Jedar yang digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jaksel atas dugaan pencemaran nama baik karena vulgar menyebut Stephen sebagai penipu padahal ada perjanjian sewa mobil. Ya, jadi begini ya, berkait dengan masalah beredarnya di beberapa media ya, katanya klien kami telah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Jadi begini, itu sah-sah saja orang mau melakukan gugatan di pengadilan. Memang dalam keperdataan tersebut, ya kan, dalam gugatan keperdataan beda dengan laporan kepolisian. Di dalam laporan kepolisian, sebagaimana pernah saya jelaskan kan, dalam Perkap 6 tahun 2019 dilakukan kajian awal dulu oleh penyidik. Tetapi dalam keperdataan ini kan beda. Orang berhak untuk mengajukan surat gugatan tersebut. Tetapi yang menjadi nilai titik pembuktiannya ketika hukum acara keperdataan tersebut akan berlangsung. Kan begitu kan? Gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan, putusan. Apakah penggugat mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut? Kan begitu. Itu haknya dia. Dan kita pun menggunakan hak gugat balik dalam satu perkara, yaitu rekonvensi. Apabila kita menduga ternyata dalil-dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tendensius mengada-ngada. Ini adalah hak daripada tergugat. Bukan berarti tergugat tidak punya hak untuk melakukan gugatan balik ya. Dalam hukum acara keperdataan ada rekonvensi namanya. Gugatan balik dalam satu perkara. Langkah-langkah yang dipersiapkan Jedar dan Vincent untuk bisa mengembalikan mobil-mobil yang dibawa kabur. Nah, iya. Kalau masalah langkah-langkah apa yang kita buat, ya kita terus terang jujur aja, kita ikutin jalur hukum yang berlaku di Indonesia, kan gitu. Jadi untuk step-stepnya, maka itu ada Bang Roli dan teman-teman yang membantu kita dan arahkan kita. Jadi kita juga nggak mau melanggar, kita juga nggak mau menjadi inspektor sendiri, kita ikutin aja prosedurnya kayak gimana. Jadi ya gimana caranya ya sabar dan ikutin aja prosedur. Yang pasti terus berdoa semoga dalam langkah kita memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan saya terutama sebagai korban semoga akan ada jalan yang baik, bahwa kita bisa membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih berlaku, masih bisa dipertanggungjawabkan, masih bisa kita sebagai masyarakat rasakan, agar kepercayaan kita kepada hukum di Indonesia bisa kembali lagi. Mungkin lewat kasus saya ini bisa memberikan contoh kerja yang luar biasa dari kepolisian untuk masyarakat Indonesia. Dan langkah-langkah Jedar dan Vincent untuk menjawab gugatan pihak Stephen seputar dugaan pencemaran nama baik.
Nah, kalau masalah gitu mah semua orang bisa gugat. Maksudnya kamera kru saya aja saya bisa gugat 1 triliun kan gitu. Jadi ya dan itu kan pasti diterima, tapi balik lagi apakah itu dikabulkan gitu loh. Iya, jadi begini ya sebenarnya berkaitan dengan gugatan keperdataan tuh yang paling utama ya. Sepengetahuan hemat saya nih, itu harus ada kausal verban, sebab dan akibat yang memang terjadi secara langsung. Apalagi di situ kan kita sudah cek di media mengatakan kuasa hukum daripada terlapor CSB ya. Dalam hal ini dia mengajukan gugatan sebagaimana apabila memang benar, karena kita belum menerima relas panggilan nih. Apabila memang benar kan begitu kan, dia sebagai penggugat dia bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Kan begitu. Itu yang akan menjadi nanti materi yang akan kita buktikan juga di dalam pengadilan. Dan di situ kembali berkaitan dengan yang saya terangkan, kita akan melakukan rekonvensi gugatan balik dalam satu perkara. Apabila kausal verban sebab akibat tadi tidak bisa dibuktikan. Kan begitu. Perihal lawyer Stephen speak up juga merasa tidak bersalah, gimana tanggapannya Kak? Kan dia kan berhak untuk ngelakuin itu, menanggapinya, dan dia juga berhak untuk melawan. Jadi ya Tapi kan itu akan dibuktikan. so be it. Balik lagi yang berlaku di sini kan bukti yang berlaku di di Wetbook Indonesia, maksudnya di buku hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi ya masalah begitu ya nggak apa-apa, kita juga santai. Maksudnya dia kan juga advokat, dia kan juga berhak untuk membela kliennya, kan gitu. Soal 11 mobil dan rugi 9,8 M Kak Jedar, katanya nggak ada dasar hukumnya dan nggak ada buktinya, itu gimana Kak? Ya kembali lagi ya berkaitan dengan masalah klasifikasi kerugian itu kan sebagaimana kita sudah melakukan laporan polisi dan sedang diperiksa oleh kepolisian penyidik dalam hal ini, itu akan menjadi materi juga bagi penyidikan begitu. Artinya ketika kita melapor kita akan mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut kan begitu kan? Karena apa yang kita ceritakan ini fakta hukum, fakta peristiwa, fatalik yang nyata itu loh. Jadi artinya di sini bukan kita asumsi, otomatis secara mutatis mutandis ya kan. Apabila kita berani mendalilkan pasti kita berani membuktikan. Karena itulah orang bertanggung jawab secara materi hukum kan begitu kan. Katanya hanya 1 mobil Mercy saja, apakah betul? Itu kembali lagi seperti keterangan yang tadi ya, masalah kerugian klasifikasi tersebut kita sudah meyakini sesuai materi yang sudah kita laporkan di kepolisian. Jadi itu nanti juga mungkin boleh ditanyakan kepada humas yang bersangkutan ya. Dalam hal ini LP kita di Polda Metro Jaya mungkin bisa ditanyakan ke Bit Humas sejauh mana progres tersebut untuk bisa mengklasifikasi dugaan unsur tindak pidananya berkaitan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta hukum. Kan begitu, kita kembali lagi karena sebenarnya dalam lidik sidik ini kan sifatnya offscoring, tertutup, dan kami menghargai itu. Kami tidak mau melampaui batas kewenangan, tetapi di sini kita optimis, kita terus mengawal kan begitu kan, supaya terhadap dugaan tindak pidana ini ya kan jelas dan tegas begitu, mengatur apakah memang korban bisa membuktikan, apakah terlapor memang benar tidak bersalah, kan itu yang menjadi titik pembuktian nanti. Apakah benar Stephen menjual ke Komang? Ya, jadi begini, berkaitan dengan fakta hukum apakah benar ya terlapor CSB tersebut menjual kepada orang lain, ini kan berangkat daripada keterangan dari Bapak Dirkrimum Polda Bali sendiri, sebagaimana dari surat yang kita memohonkan klarifikasi dan informasi berkaitan Alphard B73DAR sudah ada jawaban juga. Kan begitu kan, di dalam surat ini sudah disebutkan gitu loh, bahwa serta kendaraan tersebut telah dibeli oleh Ikomang Suwardika dari seseorang yang bernama Christopher Stefanus Budianto dengan harga 1 M250. Jadi kita di sini nggak mau asumsi, kita nggak mau berdalih-dalih yang tanpa dasar, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terus berkembang. Progres perkara ini kan harus ditemukan, kan begitu kan? Apakah memang dugaan tindak pidana ini semakin jelas dan terang? Tujuan kita ini di sini kembali kok, pro justisia, demi keadilan. Kita meminta kepastian hukum itu berkaitan dengan apa? Demi keadilan, pro justisia. Itu yang harus digarisbawahi. Gimana laporan di Polda Bali saat ini? Berkaitan dengan laporan di Polda Bali itu sebenarnya personnya itu bukan daripada klien kami. Orang lain yang melaporkan, terlapor CSB juga, dalam hal ini kan IKS ya, inisial IKS yang melaporkan. Jadi sebenarnya kami di situ kenapa kami memohonkan klarifikasi karena berkaitan dengan objek tadi Alphard B73DAR, karena klien saya meyakini juga bahwa itu memang miliknya dia dan tidak pernah dijual, tidak pernah digadaikan. Disitulah maka kita minta tolong dong diklarifikasi kan begitu kan. Kita minta supaya hak hukum kita juga didengarkan kan begitu. Bagaimana cerita berkaitan dengan Alphard tersebut kan begitu. Apakah bisa pemanggilan kepolisian untuk laporan pidana bisa dikuasakan ke kuasa hukum? Iya, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya lucu ya kalau dijawab bagi seorang advokat ya. Karena saya rasa setiap advokat juga memahami gitu. Dalam proses peradilan pidana, hukum acara pidana, advokat itu sifatnya hanya mendampingi kliennya. Baik kliennya itu diperiksa sebagai saksi
Ataukah kliennya diperiksa sebagai tersangka, kan begitu kan? Dia hanya mendampingi saja, kan di situ. Dan panggilan polisi itu melekat pada pribadi seseorang yang dipanggil. Bukan artinya bisa diwakilkan seperti keperdataan. Berbeda domain itu, domain pidana dan domain perdata. Karena domain pidana itu mengejar pro justisia, sebagaimana sifat daripada hukum pidana adalah hukum publik. Ya, di situ yang harus digarisbawahi. Dan dalam hal ini juga kita meminta kepada penyidik, apabila telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor CSB tersebut, apabila dia tidak menghadap, seharusnya bisa diberikan surat perintah membawa. Sekalipun ya kan terlapor tersebut belum ditetapkan statusnya sebagai seorang tersangka, sebagai seorang saksi saja dia bisa, kan begitu kan, untuk diperintah untuk dibawa paksa, diperiksa, kan begitu, berkaitan dengan BAP-nya. Karena itu berkaitan dengan Perkap 12 tahun 2009 pasal 64. Di situ boleh kuasa hukum terlapor baca. Prosedur hukum jika pemanggilan terlapor mangkir berulang kali. Ya, kembali yang saya jelaskan tadi, dalam Perkap 12 tahun 2009 pasal 64 itu sudah jelas ya kan, penyidik yang telah melakukan panggilan berturut-turut kepada seorang saksi atau tersangka bisa diterbitkan surat perintah membawa. Karena tiada seorang pun yang bisa menghindar daripada panggilan pejabat yang berwenang. Ini karena kembali lagi demi tegaknya hukum pidana yang sifatnya publik, pro justisia, demi keadilan, kan begitu kan? Karena nanti ini berkaitan, semua rectandeling ini akan berkaitan dengan sampai pada apa? Putusan pengadilan, kan begitu kan? Ini rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Oleh karena dalam sistem hukum acara pidana pasti ada tahapan-tahapan, kepolisian, kejaksaan, baru pengadilan, sehingga setiap institusi tersebut pasti memiliki peraturan, reglemen yang berbeda-beda, kan begitu. Nah, itu poinnya. Gimana pendapat hukum Bang Roli setelah ada pernyataan dari Polda Bali bahwa ada jual beli antara CSB dan IKS? Iya, berkaitan dengan kabar yang kami terima dan fakta hukum yang memang sudah disampaikan oleh Polda Bali sendiri ya, telah ada jual beli berkaitan dengan B73DAR barang milik klien kami, pasti kami akan melakukan upaya hukum. Karena di situ berarti ada dugaan tindak pidana pasal 480 penadaan. Kan begitu. Karena apa? Memperoleh suatu barang, suatu kebendaan itu harus diperoleh dengan syarat-syarat suatu perjanjian yang sah. Jual beli kan di situ kan dikatakan berarti kan ada perjanjian yang sah di situ 1320 ayat 4 ya, suatu sebab yang halal. Itu yang harus diperhatikan dulu, kan begitu. Apakah jual beli perjanjian tersebut sudah sah menurut hukum? Apakah dia null and void, batal demi hukum? Ada cacat formil, cacat material, itu yang akan kita lakukan upaya hukum berkaitan hal tersebut. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Jedar mengenal IKS? Saya pernah dikenalkan oleh CSB, saudara IKS sebagai investor dari CSB. Jadi sekitar tahun 2020. Jadi saya secara pribadi sudah mengenal saudara IKS melalui CSB sebagai investornya CSB. Harapan Ibu Jedar apa? Ya, jadi harapan saya sebagai pemilik sah mobil Toyota Alphard B73 DAR pastinya berharap supaya mobil tersebut bisa kembali ke tangan saya. Apalagi saya tidak pernah menjual ataupun menggadaikan mobil saya tersebut. Dan saya berharap kepolisian Indonesia bisa membantu saya untuk mendapatkan hak-hak milik saya